Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Lalu lintas perdagangan dunia sebelum era kolonialisme imperialisme Eropa. Jalur Sutra. Jalur Sutra merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan wilayah Asia Laut Tengah, Mediterania, dan Eropa. Komoditas yang diperdagangkan di jalur ini antara lain sutra dan rempah-rempah. Jalur ini telah ada selama sekitar 1.500 tahun dan membentang sejauh 6.400 km dan dirintis di Cina pada tahun 139 sebelum Masehi. Salah satu kota yang dihubungkan jalur sutra adalah Konstantinopel di Eropa. Pada abad ke-15, kota Konstantinopel menjadi kota perdagangan yang ramai sebagai kota pelabuhan yang menghubungkan dunia timur dan dunia barat. Ini adalah salah satu peta jalur perdagangan sutra. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata koloni dalam bahasa Latin, kolonia, yang artinya tanah jajahan. Kolonialisme merupakan paham tentang penguasaan suatu negara atas negara lain untuk memperluas kekuasaannya, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Kedua, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperator yang berarti memerintah, imperium, yang diartikan sebagai sebuah kerajaan besar dengan daerah jajahan yang luas. Imperialisme dibagi menjadi dua, antara imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno, negara penjajah mencari tanah jajahan karena terdorong oleh 3G, gold, gospel, dan glory. Gold sendiri yaitu kekayaan berupa logam mulia, emas, dan perak. Sedangkan gospel, penyebaran agama yang dianutnya, yaitu agama Kristen, serta glory, yaitu kejayaan. Imperialisme modern berawal setelah revolusi industri di Inggris. Imperialisme modern bertujuan untuk menjadikan wilayah jajahan untuk kepentingan ekonomi industri. Latar belakang imperialisme dan kolonialisme. Kolonialisme dan imperialisme mulai berkembang sekitar abad ke-15 yang diawali dengan adanya gejala pembaharuan di Eropa di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya dalam bentuk gerakan Renaissance dan humanisme yang berpikir maju. Faktor yang mendorong penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Ottoman pada tahun 1415. Dua, berkembangnya teknologi pelayaran yang dipelopori bangsa Portugis di bawah Raja Henry sang navigator. 3. Teori heliosentrisme. 4. Ditemukannya kompas, teropong, dan peta. 5. Berkembangnya paham merkantilisme. 6. Konsep 3G, gold, glory, dan gospel. Kekayaan, kejayaan, dan misi penyebaran agama Kristen. Abad ke-15 sampai dengan 18 merupakan zaman penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang dipelopori Portugal dan Spanyol menjelajahi dunia-dunia baru, baik di timur Asia maupun di barat Amerika. Tujuan utama bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditas berharga pada saat itu. Pada tahun 1494, berdasarkan perjanjian Tordesillas,
Paus Alexander yang kelima membagi bumi menjadi dua berdasarkan garis meridian. Bumi bagian timur garis meridian merupakan wilayah jajahan Portugal. Adapun bumi bagian barat garis meridian merupakan wilayah jajahan Spanyol. Bangsa Portugis pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1512 di bawah pimpinan ekspedisi Alfonso de Albuquerque. Setelah sebelumnya pada tahun 1115 menaklukkan Melaka, bangsa Portugis kemudian mengadakan perjanjian dagang dengan Kesultanan Sunda atau Pajajaran pada tahun 1522. Perjanjian kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Padrao. Berdasarkan perjanjian tersebut, bangsa Portugis dapat membangun benteng dan gudang di Sunda Kelapa. Pada tahun 1526, kerajaan Sunda ditaklukkan Kesultanan Demak yang khawatir akan ekspansi Portugis. Pada tahun 1527, bangsa Portugis kembali ke Sunda Kelapa sebagai tindak lanjut perjanjian dagang dengan kerajaan Sunda, namun berhasil diusir oleh kekuatan Demak di bawah pimpinan Fathahillah. Setelah terusir dari Sunda Kelapa, pada tahun 1527, ekspedisi Portugis lebih banyak dikirim ke Pulau Maluku. Di sana bangsa Portugis menjalin kerjasama dengan Kesultanan Ternate demi memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun kerjasama tersebut berakhir pada tahun 1575 ketika Sultan Ternate Bakulah mengusir bangsa Portugis. Setelah itu bangsa Portugis menyingkir ke timur Solor dan Flores dan kemudian menduduki wilayah tersebut. Bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melewati Filipina. Mereka sampai ke Kepulauan Maluku pada tahun 1521 di bawah pimpinan Sebastian del Cano. Di Maluku, bangsa Spanyol menjalin kerjasama dengan Kesultanan Tidore. Kesultanan Tidore bersekutu dengan Spanyol demi mengimbangi pesaingnya, Kesultanan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan bangsa Portugis. Di Maluku, Spanyol berselisih dengan Portugal. Keduanya merasa Kepulauan Maluku merupakan bagian dari wilayah jelajahannya. Pemecahannya pada tahun 1529, Perjanjian Saragossa disepakati. Akhirnya Spanyol keluar dari Maluku. Portugal tetap berkuasa di sana. Spanyol pun menyingkir ke Filipina. Pada tahun 1595, ekspedisi pertama Belanda di Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Setelah itu Belanda mengirim ekspedisi yang kedua di bawah pimpinan Van Neck pada tahun 1598 sampai 1600. Ekspedisi tersebut berhasil sampai ke Banten dan Kepulauan Maluku. Pada awal tahun 1600-an, bangsa Portugis berhasil keluar dari Kepulauan Maluku. Sejak saat itu, Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di sana. Tujuannya didirikan VOC. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 dengan Gubernur Jenderal pertama Peter Both. Tujuan didirikan VOC antara lain, yang pertama menghindari persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda, memonopoli rempah-rempah di Hindia Timur, menghadapi persaingan dengan para pedagang asing, menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hak istimewa VOC atau hak oktroi yang pertama adalah hak memonopoli perdagangan, 2. hak membentuk angkatan perang, 3. hak mencetak dan mengeluarkan mata uang, hak mengadakan perjanjian dengan raja, 5. hak memerintah di Nusantara, 6. hak ekspansi benteng, 7. hak menentukan perang atau damai, dan terakhir hak mengangkat dan memberhentikan pegawai. Runtuhnya VOC. Ada beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya VOC. Yang pertama adalah banyaknya pegawai VOC yang curang dan korupsi. Banyak pengeluaran untuk membiayai peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. 3. Banyaknya gaji yang harus dibayar
karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. 4. Pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. 5. Bertambahnya saingan dagang di Asia, terutama Inggris dan Prancis. Akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaannya di Indonesia.